Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahmi Hakiki sebagai mahasiswa Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Keluarga Islam. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Qaid Fiqhiyah, yaitu Ibu Eva Fadilah. Baik, di sini saya akan mengulas materi pertemuan 12 sampai ke 14. Pertemuan yang ke-12 yaitu menerangkan tentang kaidah fiqhiyah yang umum. Kaidah fiqhiyah yang umum ini dikategorikan kaidah yang bersifat umum, yang tidak berhubungan langsung dengan kaidah pokok, sehingga tidak dimasukkan sebagai kaidah cabang. Adapun beberapa kaidah fiqhiyah yang umum atau kaidah kulliyah itu adalah yang pertama, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad yang lalu tidak batal oleh ijtihad yang kemudian. Pengertian kaidah ini bahwa ijtihad yang telah dilakukan oleh seorang ulama tentang suatu perkara tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian meskipun perkaranya bisa sama. Dan yang kaidah yang kedua yaitu at-tabi'. Pengikut itu hukumnya mengikuti. Yang dimaksud dengan pengikut adalah satu, bagian sesuatu yang sulit dipisahkan seperti kulit hewan. Yang kedua, sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu itu seperti janin bagi induknya. Adapun kaidah yang ketiga yaitu at-tabi' la yafuru bil hukmi. Pengikut tidak mandiri dalam hukum. Kaidah ini memiliki pengertian yang terkait dengan pengertian kaidah sebelumnya. Jika pada kaidah sebelumnya kambing yang hamil terjual bersama janinnya, maka menurut kaidah ini janin tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara mandiri karena janin itu terikat dengan yang diikutinya, yaitu induknya. Adapun pertemuan yang ke-13 yaitu menerangkan tentang kaidah fikih yang khusus. Ada beberapa kaidah fikih yang khusus ini. Yang pertama yaitu kaidah khusus di bidang ibadah mahdoh. Kaidah khusus di bidang ibadah mahdoh yaitu 1. Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Yang kedua, suci dari hadas tidak ada batas waktu. Yang ketiga, percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. Dan ada juga kaidah fikih khusus di bidang ahwal as-syakhsiyah. Kaidah fikih khusus di bidang ahwal as-syakhsiyah ini menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis kepada masalah-masalah keluarga yang sangat besar. Dalam hukum Islam ini, hukum keluarga ini meliputi pernikahan, warisiat, waris, wakaf, zurri, dari ibadah hibah di kalangan keluarga. Kaidah khusus di bidang ini antara lain yaitu hukum asal pada masalah seks adalah haram. Yang kedua, tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Selanjutnya, pertemuan yang ke-14. Pertemuan yang ke-14 ini menerangkan tentang kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas pengertian fikih prioritas. Karena bahasan tentang fikih prioritas merupakan bahasan yang baru, maka tidak banyak ditentukan tokoh yang memberikan definisi atau pengertian tentang fikih prioritas. Yusuf Al-Qaradawi misalnya memberikan pengertian fikih prioritas dengan pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang rajih dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang sahih daripada yang rusak, yang diterima daripada yang ditolak,
yang disunahkan daripada yang bid'ah, serta memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan syariat. Adapun macam-macam kaidah khusus dalam skala prioritas itu yang pertama, darul mafasid muqaddamu ala jalabul masalih. Menolak kemaslahatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan dengan pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Kaidah yang kedua yaitu maslahatul ammah muqaddamah alal maslahah al khassah. Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang umum yang didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus. Tetapi tidak sebaliknya. Contoh, pencabutan hak milik pribadi demi kemaslahatan umum, seperti dalam teori ta'asif dari mazhab Maliki, yang membolehkan pemerintah atau pengadilan merampas hak milik pribadi yang digunakan untuk kejahatan, misal pisau atau senjata lain yang digunakan untuk membunuh, melukai orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.